kabarnya hari ini? Selamat bertemu kembali dengan Mrs. Wiwin dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran 1, Mengapa Manusia Berdosa. Bahan Alkitabnya dalam Kejadian pasal yang ke-3. Anak-anak, mari kita saksikan video tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu sungguh sangat indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, Iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat lagi kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena mereka tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan bagian C, memahami penyebab manusia jatuh dalam dosa. Kalian tulis di buku latihan soal dan jawabannya. Iya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu dalam pertemuan yang akan datang dalam pelajaran yang sama, yaitu PAK, Pendidikan Agama Kristen. Sampai jumpa anak-anak.
Tuhan Yesus memberkati.